Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Pergi ke dukun itu adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam, karena pergi ke dukun adalah perbuatan yang musyrik. Sebenarnya masih banyak sekali umat Islam yang pergi ke dukun dengan bermacam-macam tujuan duniawi yang ingin didapatkan. Ada yang pergi ke dukun dengan tujuan supaya cepat mendapat jodoh. Ada juga yang pergi ke dukun untuk mendapat pekerjaan. Ada yang pergi ke dukun agar dagangannya laris manis, dan masih banyak jenis alasan lain mereka pergi ke dukun. Kadang dukun yang dikunjungi itu selalu saja meminta imbalan, sampai ada yang bahkan meminta tumbal darah manusia. Karena kebanyakan dukun itu selalu ditemani dengan makhluk gaib seperti jin dan setan, yang notabene itu makanan pokok jin adalah darah dan juga tulang. Padahal dalam Islam, pergi ke dukun itu adalah suatu perbuatan dosa besar, karena mengarah pada hal yang syirik karena percaya dengan dukun. Lantas, bagaimana jika mereka pergi ke dukun itu adalah keluarga terdekat atau bahkan kerabat? Bagaimana cara untuk menyikapinya? Apakah kita harus memutus tali silaturahmi? Sedangkan memutus tali silaturahmi itu adalah suatu dosa besar yang dipandang dalam Islam. Dikutip dari laman YouTube-nya Buya Yahya, beliau menjelaskan dalam tausiahnya bahwa pergi ke dukun dan memutuskan silaturahmi itu adalah perbuatan dosa besar. Dua-duanya adalah perbuatan jelek dan merupakan perbuatan dosa besar, tidak boleh dilakukan. Itu tadi tutur beliau dalam video yang diunggah pada 9 November 2021 lalu. Namun, jika ada keluarga yang terus-menerus pergi ke dukun, maka Buya Yahya menambahkan ada cara tertentu yang harus dilakukan untuk menyikapi mereka. Jika punya saudara yang sering pergi ke dukun, maka yang Anda lakukan adalah dengan menghajar, bukan langsung memutus silaturahmi, tutur beliau. Apa itu menghajar? Menghajar itu adalah mendiamkan dan juga memutuskan komunikasi setelah memperingati seseorang yang secara terus-menerus melakukan dosa besar. Namun, walau sudah dinasihati, orang itu tetap tidak mau menurut. Jangan langsung diputuskan silaturahmi, namun diperingati terlebih dahulu agar sadar. Jika tidak bisa dengan peringatan, maka dihajir dengan harapan mereka menjadi lebih baik, tutur Buya Yahya. Namun, jika dengan hajir tidak ada harapan berubah dan malah makin brutal sikapnya, maka tidak perlu lagi dihajar. Jika dengan menghajar maka malah makin brutal ke dukun, maka tidak perlu memutuskan komunikasi atau hajar, namun sembari tetap memperingati dan menasihati, tutur Buya Yahya. Dan ketika sudah tidak bisa lagi dengan memperingati dan hajar, maka kita cukup saja dengan mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika keluarga yang pergi ke dukun diperingati itu tidak bisa, dicuekin juga tidak bisa, maka cukup dengan mendoakan agar mendapat hidayah, tutur Buya Yahya. Itu tadi adalah cara menyikapi apabila ada keluarga yang doyan ke dukun, sudah diperingati, sudah dinasihati, tetap saja tidak mau menuruti. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.